Nggak dengar loh. Nggak dengar. Kak Emil kan hari ini kan di Polda nih, Iya. ya kan? Nggak bisa dijelaskan nggak sih Kak keterkaitannya apa dan agenda tadi seperti apa nih Kak di Polda sendiri? Iya, baik, hari ini adalah hari di mana kita sudah tahap awal ya Bang, istilahnya tahap awal setelah pelaporan kemarin. Jadi kita memang dipanggil untuk memberikan kesaksian, istilahnya memberikan menceritakan ulang lagi seperti apa kronologi dari kejadian ini. Dan alhamdulillah tadi berlangsung hampir sekitar 20 pertanyaan tadi ditanyakan oleh tim penyidik, dan setelah kita memberikan pernyataan, pihak kepolisian langsung bisa menyimpulkan bahwa ini kasus sudah ada titik terangnya dan memang sudah jelas sekali, dan insya Allah dalam waktu seminggu ini akan ada pemanggilan untuk semua pihak yang terkait. Ya berarti respon mereka sendiri positif ya Kak? Sangat positif, dan alhamdulillah tadi kita juga di luar ekspektasi kalau pihak dari kepolisian sangat membantu, dan mereka sangat mensupport kita karena mereka meyakini bahwa memang kita adalah korban. Bang, dari 20 pertanyaan intinya apa aja tadi boleh diceritakan? Salah satunya kronologi dari awal kejadian, kemudian diantaranya lagi itu seperti apa proses, ada mediasi kah atau tidak, seperti itu. Bang Irwanto, menurut Bang Irwanto sudah on the track kah atau gimana pihak kepolisian sama ini penyidik khususnya? Yang pertama gini ya, sebenarnya kan pemanggilan Kemil ini kan sudah lama, dari bulan puasa sebelum Lebaran. Jadi waktu Kemil menyampaikan ke saya, dia di WA oleh penyidik, artinya disuruh kita datang kan. Nah cuman pada saat itu memang saya sama Kemil kan istilahnya itu libur dulu lah. Nah, kenapa? Karena di grup itu kadang-kadang berita kita ini kan sering di-share sama teman-teman kan. Teman-teman di-share lagi. Nah, sama teman-teman, wah beritanya lagi viral nih, lagi viral. Nah, kadang-kadang ada teman kita yang bilang, ya semoga cepat selesai ya Kemil, biar fokus ibadahnya. Termasuk saya juga merasa, waduh, jadi nggak enak juga kan, karena teman-teman selalu mendoakan supaya ibadahnya fokus ya. Makanya kita kemarin seminggu mau lebaran itu kita libur total kan, berharap agar supaya ya siapa tahu ini bisa selesai juga kan secara musyawarah. Nah terakhir di media ada juga tayangan ini Arman sama Dela kan yang tidak ditektokan sama kami kan. Nah terakhir kita lihat kalimatnya kok kurang begitu menunjukkan mau berdamai ya. Dan ditambah lagi ada tayangan lagi di TV lagi kemarin kan. Nah Dela diundang lagi. Nah kami lihat tidak ada juga kalimat-kalimat yang mengarah bahwa mereka ini menyadari kesalahannya, menyadari kebohongannya, dan ibaratnya membuka diri untuk bisa musyawarah. Nah akhirnya saya berusaha sama Kemil, kalau gitu segeralah saya bilang, kita memberikan keterangan ke Polda agar apa? Agar perkara ini sudah berjalan aja deh sebagaimana mestinya. Nah tadi begitu kita sampai Polda, kita ketemu penyidiknya, dan tidak disangka, tidak diduga, ternyata penyidiknya itu begitu kita baru memberikan keterangan sedikit, mereka langsung bisa menyimpulkan, wah kalau gitu kata dia, segera dalam minggu ini saksi-saksi akan diperiksa, dan dalam minggu-minggu ini juga kelihatannya mereka ini merampungkan proses penyelidikan dan penyidikan. Nah sepertinya akan ada kejutan untuk ya khususnya untuk Arman, Dela dan Acha. Tapi memang kelihatannya nih ya, kami di sini tidak membela, tidak istilahnya Acha kok ya, artinya gini, banyak orang si Arman sama Dela kan mengatakan bahwa kami tidak seolah-olah membela Acha kan. Tapi setelah kami analisa, ternyata Acha ini adalah saksi yang menguatkan laporan kami. Karena yang mengetahui mobil itu diserahkan ke Arman, Dela, Acha. Yang mengetahui mobil itu menurut pernyataan mereka sudah dikembalikan ke Acha juga yang tahu. Dan ternyata kalimat mereka menyampaikan seperti itu bohong, Acha juga yang tahu. Nah jadi Acha ini menurut analisa saya, dia nanti akan memberikan keterangan yang menguatkan laporan Emil. Nah, sepertinya ketika kami menyampaikan bahwa mobil itu ada di mana, kata penyidik, mobil itu ada di Polres Metro Bekasi. Nah, jadi tadi begitu mereka mengetahui mobil itu ada di Bekasi dan mengetahui siapa yang menyerahkan, nah kelihatannya mereka sudah bisa memberikan
clue sama kami, ya kelihatannya nih ya, mudah-mudahan ya, namanya kami melaporkan orang kan, dugaan peristiwa tindak pidana penggelapan, ya doa kami tetap aja ya, mau dibilang jelek ya doa kami ya semoga aja ada jadi tersangka, itu aja. Bang Emil, berarti sebenarnya intinya Bang Emil pengen mobilnya balik ya? Iya. Secepat balik, karena kan sudah di Polres jatuhnya. Dari pihak polisian, Bang Emil pas bilang pengen mobil itu balik, harus prosedur gimana? Iya, jadi begini, kasus ini ada di 2 tempat ya, dengan 2 pelaporan, yaitu pelaporan saya ada di Polda, kemudian pelaporan yang dari pihak Dela sama Armannya itu ada di Polres Metro. Nah, jadi untuk kalau dari pihak Polres Metro, ketika kita mau ngambil katanya harus yang menyerahkan. Tapi kalau di sini pihak kepolisian tadi memberikan clue kepada kita bahwa nanti mereka yang akan menarik mobil dari sana. Gitu. Jadi bahkan sampai tadi itu alhamdulillah banget dari pihak kepolisian mengatakan besok aja langsung diproses. Cuman saya bilang, Pak, kalau besok kebetulan saya ada kegiatan, boleh nggak ditunda 1-2 hari? Saya bilang gitu. Jadi bukan ingin menunda memperlama, cuman karena ada kegiatan yang sudah diambil dari jauh-jauh hari gitu. Jadi intinya sekali lagi saya memang awalnya ingin mengambil mobil ini atau diserahkan mobil ini tanpa kasus berkepanjangan. Tetapi sekarang karena memang ini berupa, jadi kita kayak ibarat memenuhi tantangan dari Arman dan Dela juga nih, menantang kami bahwa silakan laporin, silakan somasi, silakan segala macamnya. Ya udah, ini sudah terwujud keinginan dari kalian. Bang, tapi kalau misalnya mobilnya sudah 2 hari 3 hari bisa jadi keambil, akan tetap laporkan atau gimana? Kalau pelaporan itu enggak, maksudnya ditarik atau enggak gitu. Jadi kalau kita sih enggak akan narik ya Bang, enggak akan narik. Karena udah 2 bulan kami sudah menanti membuka diri untuk permohonan maaf, untuk berdamai segala macam. Tapi memang tidak ada itikat baik, akhirnya ya kita ikuti seperti apa berjalannya hukum. Yakin kalau akan ada tersangka nih. Oh, yakin. Mungkin pihak lain juga sebaliknya nih Bang. Yakin kalau Aca bakal ditangkap. Ya, Aca jadi tersangka bukan urusan kita. Aca itu bukan bagian tim dari kami. Permasalahan laporan dia, mau Aca itu jadi tersangka, mau Aca itu ditangkap, itu nggak ada urusan sama kita. Ya, jadi silakan aja. Dia mengatakan sudah naik sidik, kata dia kan, nggak apa-apa. Ya urusan Aca bukan urusan kita gitu kan. Jadi walaupun ya, nih walaupun Aca dalam perkara ini kemarin dia sempat menunjuk saya sebagai pengacara. Dia sudah komunikasi sama saya. Cuma saya sudah katakan sama Aca harus berani tampil ke media, sampaikan bahwa kalau memang kamu nggak merasa menipu, sampaikan. Nah cuma sekali lagi, Aca bukanlah bagian dari kami. Nah kalau dia yakin bahwa laporan dia bisa jadi Aca jadi tersangka, silakan monggo, nggak ada urusan sama kita. Nah tapi laporan kami juga yakin. Nah kami juga yakin bahwa laporan kami akan ada orang jadi tersangka, yakin. Nah kita tinggal kita adu aja. Begini, saya begitu somasi sudah membuka diri mau musyawarah. Begitu laporan saya membuka diri untuk musyawarah. Nah, tapi kalau dibilang umpamanya mau nggak bermusyawarah, kalian tonton aja tuh yang disampaikan Dela itu. Kan dia yang ngotot malah. Saya tidak takut, saya nggak mau damai. Justru kebalik, yang dilaporkan itu kan mereka. Harusnya mereka justru jangan ngotot seperti itu. Harusnya kita yang ngotot. Harusnya kita yang ngotot kan. Nah sekarang kita balikin nih, selama waktu yang kita sudah berikan peluang-peluang untuk musyawarah, justru diartikan sama mereka seperti kami ini lemah. Nah sekarang kalau mereka mengatakan bahwa sama kayak dia bilang, gua nggak takut sama lo. Nah sekarang saya bilang, gua yang nggak takut sama lo. Nah kan, nah, sekarang kita buktikan. Saya sudah berulang, kemarin saya sudah mengatakan bahwa Arman pernah WA kok ke Aca bahwa 2 mobil itu akan dijual sama dia 150 juta tanpa BPKB. Itu WA-nya di Arman, saya bilang kan. Makanya saya bisa buktikan nanti di kepolisian bahwa ada nggak niat dari mereka untuk menggelapkan. Oh dugaan saya kuat sekali. Nah, makanya saya tantang balik sama mereka gitu kan. Kalau mereka bilang nggak takut, nah sekarang kita buktikan nih. Sekarang nih ya, saya pastikan tadi kan ada pertanyaan. Kalau seandainya mobil dibalikan, apakah laporan masih berjalan? Mobil itu ya, mau laporannya dicabut, mau nggak dicabut, pasti jatuh ke Kemil. 100% pasti jatuh ke Kemil. Nggak mungkin jatuh ke tangan orang lain. Karena apa? Namanya nama Kemil. Permasalahan dicabut atau nggak cabut itu nggak ada urusan. Ya, artinya jangan beranggapan gini loh. Wah nanti Kemil kalau nggak cabut, mobil nggak dapat. Mau dicabut nggak dicabut, mobil saya pastikan 100% jatuh ke tangan Kemil. Nah itu saya pastikan tuh. Nah masalah mereka ada jadi tersangka atau enggak, nanti kita lihat nanti kan. Nah kita lihat nanti aja. Ya kumis dia apa kumis saya yang lebih besar itu aja. Ya.